maupun Injil. Kalau kita baca surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal semuanya terakhir simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Umat Muhammad ini sallallahu alaihi wa alihi, tanda mereka yang paling nampak ada cahaya di tempat sujud mereka. Baik bisa disaksikan di dunia ini dan kelak ketika dibangkitkan nampak semua cahaya bekas sujud itu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pertama, riwayat pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Ma taqarraba al-'abdu ila Allah bi syai'in afdal min sujudin hafi." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah lebih mulia dari sujud yang lama. Hafi artinya mubalik, sujud yang lama. Tumaknina sujud, gak asal naik. Sujud hafi artinya mubalik fi, ay sujudun tawil. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah melebihi sujud yang panjang di hadapan Allah. Dan kita dalam riwayat-riwayat pun dilarang sholat sujud akal. Sampai kata Rasulullah mengatakan, jangan seperti kamu anak ayam atau ayam sedang mengambil sesuatu. Lah, sujud yang tumaknina. Nampak? Tambah lama kita sujud, tambah diangkat derajat kita di sisi Allah. Karena itu tadi ayat yang ketika menjelaskan bahwa yang langit, bumi, matahari, bulan, bintang semuanya sujud, Allah akhiri wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Karena kemuliaan manusia mutlak ketika dia ngabdi dan sujud di hadapan Allah. Riwayat kedua. وقال صلى الله عليه وآله ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة. Tidak ada seorang muslim sujud pada Allah hanya untuk Allah, kecuali ketika dia sujud Allah ampuni, Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni semua dosanya. Begitu sujud diangkat derajatnya oleh Allah. Karena kemuliaanmu wahai manusia ketika kamu sujud di hadapan Allah. Rafa'a anhu darajah, terus hatta, dan diturunkan, dihapus kesalahan dan dosanya. Ketika Imam As-Shadiq alaihissalam beliau mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah azza wa jal wa huwa sajid. Seorang hamba yang paling dekat posisinya di hadapan Allah ketika dia sujud. Kemudian imam membaca ayat wa qala Allah ta'ala wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekat kepada Allah. Artinya tidak ada posisi seorang mengabdi kepada Allah yang lebih mulia di hadapan Allah seperti ketika seorang bersujud di hadapan Allah. Nah, kemudian ada beberapa riwayat yang kita akan baca mengenai sujud kita mungkin di luar sholat. Yang paling jelas ketika kita setelah sholat kita sujud syukur namanya. Kenapa kita sujud syukur? Kita akan baca itu hak setiap muslim kata Imam Ja'far. Ketika Allah memberikan dia nikmat untuk mampu melaksanakan sholat, hendaklah bersyukur setelah sholat di hadapan Allah. Kalau enggak, kamu enggak mampu melaksanakan sholat kalau bukan bimbingan dari Allah. Al-Imam As-Shadiq, sebelum saya bacakan riwayat semacam itu, beliau menyebutkan begini. Innal 'abda idza sajada wa qala ya Rabb ya Rabb ya Rabb hatta yanqati'a nafsa qala lahu ar-Rabb tabaraka wa ta'ala labbaik ma hajatuk. Allahu akbar. Imam Ja'far meriwayatkan kalau ada seorang hamba sujud kemudian dia mengatakan ya Rabb ya Rabb ya Rabb sampai habis nafasnya, Allah menjawab, labbaik, aku sahuti panggilanmu. Ma hajatuk, apa keperluanmu? Artinya, kita sujud, kita sebutkan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sampai habis nafas. Saat itu, setelah itu kita berdoa, Allah mengabulkan, karena Allah telah menantang. Ma hajatuk. Dalam riwayat lain, ada amalan yang semacam ini, ketika kita sujud, ada ungkapan atau ucapan yang ketika kita ungkapkan, Allah akan mengabulkan doa yang kita minta. Ada riwayat lain menyebutkan ketika seorang hamba sujud dalam sujud yang mengatakan ya Allah, ya Rabbah, ya Sayyidah 3 kali, Allah akan mengabulkan semua yang diminta karena Allah menyahuti ana Rabbuk. Dalam riwayat lagi Al-Imam As-Shadiq juga meriwayatkan bahwa setiap orang sujud kemudian membacakan ya Arhamar Rahimin 7 kali, Allah menyahuti na'am abdi ana Arhamur Rahimin ma hajatuk. Iya hambaku, aku Arhamur Rahimin, apa keperluanmu? Artinya
Tempat-tempat sujud ini adalah waktu kita untuk berdoa kepada Allah. Dan Imam Sajjad berkian banyak dalam munajatnya, beliau lakukan munajat dalam keadaan beliau sujud salawatullah. Sebutkan Imam Musa Al-Kazim kalau habis salat subuh ini beliau sujud enggak mengangkat kepalanya sebelum matahari telah terbit. Salamullah ya. Dan begitu para a'immatul athhar. Ya Rabb 3 kali sampai terputus. Allah mengatakan labbaik ma hajatuk. Allah menyauti panggilan. Kita panggil ya Allah, ya Rabb. Allah mengatakan labbaik, iya. Aku sauti panggilanmu, hambaku. Apa hajatmu? Riwayat kelima. Qala Shadiq alaihissalam. Ini berkaitan sujud setelah salat. Innama yasjudul musalli sajdatan ba'dal fariḍah liyashkura Allah ta'ala dhikrah. ليشكر الله تعالى ذكره فيها على ما من به عليه من أداء فرضه وأدنى ما يجزئ فيها شكر الله 3 مرات. Beliau mengatakan sesungguhnya satu orang ketika sujud setelah melakukan solat fardu itu adalah untuk mensyukuri Allah yang telah Allah berikan kepadanya nikmat dia mampu melakukan kewajiban ini. Dan yang paling rendah sudah cukup untuk kita mengatakan syukur ketika kita berkata 3 kali syukran lillah, syukran lillah, syukran lillah 3 kali, itu adna, paling sedikitnya sudah mewakili semuanya. Ada riwayat panjang dari Al-Imam Shadiq berkaitan dengan ketika kita sajdatul syukur, kita sujud setelah salat. Riwayat begini. Riwayatnya panjang, akan saya ambil sebagian. Setelah awalnya Imam mengatakan sujud syukur itu adalah lazim, harus dilakukan setiap orang yang sholat, karena itu menunjukkan dia telah mensyukuri karena Allah yang membimbing dia sehingga dia melaksanakan. Sampai itu kemudian beliau mengatakan begini, wa innal abda idza shalla thumma sajada sajdatas syukr fatahar rabbu tabaraka wa ta'ala al-hijab bainal abdi wa bainal malaikah. Ketika seorang setelah melaksanakan salat kemudian dia sujud, Allah buka hijab antara hamba itu dengan para malaikat. Kemudian dengarkan bagaimana firman Allah kepada para malaikat. Fayaqul, Allah berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila abdi, lihatlah hambaku, ada fardhi, telah melaksanakan kewajiban yang aku wajibkan, wa atamma ahdi, mensempurnakan janjinya kepadaku, summa sajada li syukra. Hei para malaikatku, saksikan hambaku sudah melaksanakan kewajibannya salat, sekarang dia telah melaksanakan kewajibannya melaksanakan salat fardu dan telah mensempurnakan janji, karena kita punya janji untuk Allah, kepada Allah untuk salat. Setelah melakukan semua itu sekarang dia syukur, sujud kepadaku, wahai para malaikat. Dengarkan firman Allah. Summa sajada li syukran ala ma an'amtu bihi alaih. Setelah melaksanakan tadi itu dia sujud syukur kepadaku karena aku telah berikan padanya nikmat ini. Malaikati madza lahu indi. Allah, malaikat Allah bertanya, para malaikatku, kiranya apa yang layak aku berikan pada hamba ini? Telah melakukan sholat fardu, telah melaksanakan sempurnakan janjinya, sekarang sujud padaku. Malaikatku, kiranya apa yang harus aku berikan kepada hambaku ini? Fataqulul malaikatu ya Rabbana jannatuk. Malaikat berkata, ya Allah Tuhan kami, berikan surgamu. Fayaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala thumma madza lahu. Malaikat berkatakan, ya kasih ke surgamu. Allah masih menjawab, malaikatku, aku berikan apa lagi? Fataqulul malaika ya Rabbana kifayatu muhimmah. Ya Allah, selesaikan semua urusannya. Allah masih bertanya, ya malaikati thumma madza? Wahai para malaikatku, aku berikan apa lagi? Dalam riwayat yang panjang ini, malaikat telah menyebutkan semua kebaikan. Berikan ini, Allah masih berkatakan thumma madza. Berikan ini, Allah masih berkata thumma madza. Apalagi yang kuberikan untuknya, wahai malaikatku? Wala yabqa syai'un minal khairi illa qalathul malaikah. Riwayat mana? Tidak ada semua kebaikan kecuali telah disampaikan oleh malaikat. Berikan ini, berikan ini. Allah masih menyebutkan, fayaqulullah ya malaikati thumma madza. Aku berikan apa lagi untuk hambaku ini, wahai malaikatku? Terakhir malaikat menggaya, faqalatil malaika ya Rabbana la ilma lana.
Malaikat berkata, ya Allah, kami nggak tahu lagi. Semua kebaikan sudah kami sebutkan untuk kamu berikan hamba yang sedang sujud ini. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Akhir ini kemudian Allah berfirman, ashkuru lahu kama syakarali wa uqbilu alaihi bifadli. Hei malaikatku, kalau gitu aku akan bersyukur kepadanya seperti dia bersyukur kepadaku, dan akan kuberikan semua kebaikan untuk dia. Wa uqbilu, aku sambut semua untuk memberikan kebaikan, fadli. Artinya sujud ini adalah hal yang paling besar nilainya di hadapan Allah. Sehingga kita jangan sampai merasa harus cepat-cepat sujud karena punya kerjaan yang lain. Jangan. Kita harus tumaknina sujud di hadapan Allah. Apalagi kalau kita sholat sendiri di malam hari, bukan sholat jamaah, sehingga tidak mengganggu para makmum. Mereka ada yang tua dan semuanya. Tapi kalau kita sholat sendiri dan semuanya, atau kita dalam sujud di luar sholat, karena apa? Tidak ada tempat yang lebih mulia untuk kita menghadap kepada Allah kecuali ketika dalam kondisi sujud. Saya akhiri dengan satu riwayat, satu cerita tapi berlain-lain riwayat. Ada dua riwayat. Riwayat satu mengatakan ada seorang ini selalu mengambilkan air untuk Rasulullah, untuk wudhu. Setiap Rasulullah wudhu diambilkan. Pelayan Rasulullah. Rasulullah karim, manusia yang paling mulia, tidak bakal akan membiarkan orang berbuat baik kepada beliau kemudian beliau nggak membalas, itu mustahil. Bukankah beliau yang pernah bersabda, kalau ada di antara kalian yang berbuat baik kepada keluargaku dan belum mendapatkan balasan di dunia, kelak aku akan balas mereka di akhirat. Rasulullah karim selalu membalas kebaikan orang. Ada orang yang selalu mengambilkan air yang untuk Rasulullah wudhu. Riwayat yang kedua tidak. Ada Rasulullah pernah membetulkan salah satu rumah di luarnya, membetulkan. Ada orang yang jalan, ya Rasulullah, jangan kamu yang melaksanakan, biar aku. Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sya'nak, dibiarkan orang itu yang menyelesaikan. Ba'du hujar ghurafi, sebagian rumahnya ada. Ada dua riwayat, satu mengambilkan air wudhu, yang satu yang membantu Rasulullah membetulkan apa di rumahnya. Kepada dua riwayat ini akhirnya semua sama. Rasulullah kemudian menawarkan sesuatu. Kamu minta apa? Rasulullah ingin membalas kebaikan orang ini, baik yang ambilkan air atau yang membenahi rumah beliau. Kamu perlu apa dariku? Minta apa? Kalau riwayat yang air itu beliau mengatakan, besok aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Ajib. Kalau riwayat yang membetulkan rumah itu spontan, aku minta surga ya Rasulullah. Kalau yang ambilkan air dalam riwayat, besok aku sampaikan kepadamu apa yang aku minta. Dia pulang mikir dia semalam. Rasulullah yang menawarkan. Demi Allah, kalau orang itu saat itu Rasulullah menawarkan. Kalau orang itu mengatakan jadikan gunung Uhud ini emas, jadi Rasulullah. Besok datang ambilkan air. Apa yang meminta? Ya Rasulullah, setelah aku pikir-pikir, kalau aku minta dunia juga, kalau aku mati selesai. Aku minta yang lain. Apa yang kamu minta? Aku minta masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Uridu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua bersama Rasulullah di surga. Ketika orang itu berkata, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah, artinya orang ini bukan cuma minta masuk surga, tapi minta surga bersama Rasulullah. Rasulullah kemudian menoleh pada orang itu. Sa'alta syai'an 'azima. Yang kamu minta ini sesuatu yang besar. Tetapi kemudian Rasul mengatakan, a'inni ala kathratis sujud. Aku akan minta pada Allah, tapi bantulah aku dengan kau memperbanyak sujud kepada Allah.